Yo, halo semua, selamat datang di Story TV. Gimana kabar kalian semua? Semoga pada sehat-sehat ya. Karena udah lama banget saya nggak upload konten. Nah, sekarang saya bakal kembali lagi membuat konten seputar kisah mitologi. Dan semoga terus konsisten ya, hehe. Nah oke, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, dan kalau kalian suka tentang kisah-kisah mitologi dari berbagai negara, silahkan kalian subscribe channel ini ya guys. Dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video baru yang diupload. Yaudah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Oke, sesuai judul di video kali ini, saya bakal ngebahas tentang mitos dari makhluk Tengu yang berasal dari negeri bunga sakura yaitu Jepang. Tengu ini memiliki deskripsi yang sudah sangat familiar di berbagai kalangan. Jadi, menurut mitosnya sendiri, Tengu ini punya kulit berwarna merah seperti darah. Kepalanya mirip seperti burung, tetapi wujudnya dikatakan mirip seperti manusia. Mungkin karena wujudnya itulah, makanya Tengu ini juga dianggap sebagai makhluk setengah dewa. Itu tadi deskripsi singkatnya. Nah, di zaman sekarang, Tengu udah sering banget diadaptasi ke berbagai karya seni, mulai dari buku cerita, film, patung, sampai video game. Jadi, karena sampai sekarang makhluk ini masih sering ditampilkan, makanya popularitas dari karakter ini masih tetap eksis sampai sekarang. Dan menurut Wikipedia sendiri, makhluk bernama Tengu ini merupakan makhluk legenda Jepang dan juga salah satu dewa atau dalam bahasa Jepang itu disebut dengan kami. Dijelaskan kalau Tengu ini punya tugas khusus untuk menjaga daerah pegunungan ataupun hutan-hutan. Dan konon, Tengu masih memiliki keterikatan dengan yokai atau siluman Jepang yang berbentuk seperti burung gagak atau elang. Nama Tengu sendiri jika diterjemahkan mempunyai arti anjing dari surga. Dalam banyaknya karya seni, wujud dari makhluk ini seringkali digambarkan sebagai makhluk yang menggunakan baju seperti pendeta Yamabushi. Selain badannya yang berwarna merah darah, Tengu juga punya bentuk hidung yang cukup panjang dengan sepasang sayap di punggungnya. Tetapi sebelum mitos tentang makhluk ini berkembang seperti sekarang, dalam awal kisahnya sendiri, Tengu digambarkan memiliki bentuk mulut atau paruh yang panjang. Jadi, bukan hidung yang panjang seperti cerita yang kita tahu sekarang ini guys. Karena Tengu juga dianggap sebagai siluman, hal itu disebabkan oleh bentuk tubuhnya yang seperti manusia padahal bukan manusia. Kuku tangan dan kakinya sangat panjang, besar, dan juga tajam. Dan dia juga dikatakan memiliki 3 benda pusaka yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Senjata yang pertama itu disebut dengan Kongozue. Bentuknya mirip seperti tongkat. Yang kedua, kipas dari daun yang disebut dengan nama Hauchiwa. Dan yang ketiga itu disebut dengan tachi atau pedang seperti katana gitu guys. Udah pernah saya bahas juga di video tentang samurai Jepang. Buat yang mau nonton, bisa klik di pojok kanan atas ya. Oke, lanjut ke topik tentang Tengu lagi. Di awal kemunculan kisah makhluk ini, Tengu digambarkan sebagai sosok yang mengerikan di kalangan masyarakat Jepang kala itu. Karena di awal kemunculan kisahnya dikatakan, jika Tengu seringkali mengganggu manusia saat itu. Salah satu yang dipercayai adalah Tengu suka sekali menyamar menjadi manusia dan menggoda manusia lain. Dan kalau dia udah berhasil membuat manusia tergoda, maka Tengu akan membuat manusia berbuat dosa dan berada di jalan yang sesat. Walaupun yang digoda itu merupakan biksu. Dan nantinya, setelah manusia itu tewas, roh dari manusia tersebut akan berubah menjadi Tengu dan mengabdi kepada Raja Tengu. Jadi, dapat disimpulkan, ada pendapat yang mengatakan jika Tengu ini sebenarnya bukan makhluk satu jenis, melainkan dia makhluk yang punya kelompok tersendiri dan itu dipimpin oleh raja dari Tengu terkuat. Dan semakin zaman berkembang, kisah Tengu juga makin berubah, yaitu ketika zaman Muromachi dan dalam kumpulan cerita rakyat Otogizashi terdapat sebuah kisah berjudul Tengu no Dairi yang tokoh utamanya dikenal dengan nama Kurama Tengu.
Di dalam hikayat Heike sendiri, Tengu digambarkan seperti manusia padahal bukan manusia. Tengu itu seperti burung tapi tidak seperti burung. Dia mirip seperti anjing tapi bukan anjing. Tangan dan kakinya mirip seperti manusia, wajah mirip seperti anjing tapi dia punya sayap dan bisa terbang dengan sayapnya yang besar sampai ke angkasa. Mulai dari abad ke-6, kisah makhluk Tengu ini terus berkembang dan mulai kelihatan tidak konsisten dari cerita awalnya. Mulai dari sinilah persepsi tiap orang berbeda mengenai makhluk ini. Di awal kemunculan kisahnya, memang Tengu ini dijelaskan sebagai makhluk yang sering menggoda umat manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi semakin kesini, kisah Tengu malah digambarkan seperti makhluk baik hati yang suka menolong manusia. Sampai di mana beberapa orang menganggap jika Tengu ini sebagai wujud dari roh penolong bagi orang-orang yang tersesat di pegunungan ataupun hutan-hutan yang ada di negara Jepang. Pada sekitar abad ke-14, ada salah satu cerita yang berkembang mengenai makhluk ini. Pada masa itu, Tengu dianggap sebagai salah satu makhluk yang hebat dalam seni berperang. Sampai dikatakan, jika ada seorang prajurit elit dari negara Jepang golongan manusia yang bernama Minamoto no Yoshihune ingin berlatih kepada seorang Tengu saat umurnya masih anak-anak. Dan pada kisah tersebut, konon Tengu ini memiliki sebuah panggilan yang dikenal dengan nama Tengu Shoujoubou yang bersemayam di dekat Kuramadera yang ada di sekitaran gunung utara Kyoto. Minamoto sendiri dikatakan merupakan seorang prajurit elit yang hidup sekitaran tahun 1159 sampai 1189. Dalam kisah tersebut, dikatakan jika Minamoto ingin belajar seni bela diri berperang karena ingin membalaskan dendamnya kepada sebuah klan yang telah membunuh ayahnya. Klan itu dikenal dengan nama klan Taira. Dan dari situlah Tengu mulai dikenal sebagai makhluk yang terhormat dan disenangi oleh orang-orang yang mengerti tentang kisah Tengu itu sendiri. Sebenarnya, Tengu tidak dikenal sebagai makhluk yang bisa menggunakan seni bela diri saja. Tetapi, sama seperti makhluk spesial lainnya dari kisah mitologi Jepang, Tengu dikenal memiliki kemampuan supranatural atau ilmu sihir yang memang sudah dimiliki sejak awal kemunculan dari kisah mitos mengenai makhluk ini. Cukup banyak sihir-sihir yang Tengu lakukan kepada umat manusia. Tapi biasanya, Tengu lebih sering menggunakan ilmu sihir untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan mengambil raganya. Atau kalau di Indonesia lebih sering disebut dengan kesurupan. Dan Tengu yang sudah masuk ke raga manusia akan menguasai tubuh tersebut sepenuhnya. Selain ilmu sihir tersebut, Tengu juga memiliki kekuatan yang mungkin bisa dikatakan mirip seperti dewa. Konon, makhluk ini bisa mengatur cuaca, memanggil datangnya angin topan dan badai di medan pertempuran. Lalu, mereka juga bisa meluluhlantakkan medan tempur dengan hujan es beserta guntur. Dan demi kepuasan mereka akan membakar medan tempur dengan api yang sangat besar. Dan dari situlah, Tengu juga dikait-kaitkan dengan kisah era perang samurai Jepang kuno. Dan sekarang kisah makhluk ini terus berkembang. Kayak yang udah saya bilang, makhluk ini sering banget diadaptasi ke dalam karya seni untuk terus mempertahankan popularitasnya di dunia. Kini, Tengu bisa kita lihat di acara festival Jepang. Tapi bukan Tengu sungguhan, melainkan hanya cosplay, yang mana digunakan untuk merayakan ataupun menghormati makhluk yang disebut dengan Tengu ini. Tapi ada juga yang memohon perlindungan kepada makhluk ini di festival-festival tersebut. Nah, itu dia guys, kisah singkat dari makhluk yang kita kenal dengan nama Tengu. Kisah ini hanyalah sebagai hiburan semata, jangan disangkut pautkan dengan agama-agama tertentu ya. Dan tetaplah saling menghargai antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menceritakan kisah di video kali ini. Dan jika kalian punya saran atau mau mengkoreksi kesalahan saya, bisa komen aja di bawah ya guys. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan kontennya, dan subscribe channel ini supaya kalian bisa terus update tentang mitos-mitos lainnya dari channel ini. See you on the next video and bye-bye guys.